وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab 34 Amalan Penghapus Dosa. Kita memulai kelanjutan ini dari halaman 13. Makna kafarah, kafarat atau kafarah. Kafarah menurut bahasa Arab pertama dulu secara makna secara Arabiknya. Secara bahasa kata kafarah berasal dari asal kata derivasi kaffara. Kaffara fa jadi tasydid dengan wazan fa'ala yang bermakna menutup, menghalangi dan menyembunyikan. Jadi kaf, fa dan ra itu maknanya satara, menutup, menghalangi, hajaba atau menyembunyikan, akhfa. Imam Az-Zamakhsyari berkata, kafara syai'a wa kaffarahu, artinya menutupi sesuatu itu. Jadi kafara syai'a menutupi hal itu, dan juga kaffarahu juga artinya menutupi hal itu. Terdapat ungkapan kafara sahabu as-sama, awan menutupi langit. Juga kalimat kafaral mata'u fil wi'a. Al-mata' artinya barang dagangan. Al-wi'a artinya bejana di sini. Yaitu barang itu tersembunyi dalam bejana, tertutup di dalam bejana. Kafaral lailu bi dhalamihi. Di sini pelakunya adalah malam. Malam kafara bi malam menutupi. Jadi kafara di sini artinya menutupi. Yang ditutupi adalah siang bidholamihi dengan kegelapan malam itu, dan lailun kafir, malam yang menutupi. Ini secara bahasa sehingga tidak ada inian makna syariatnya sehingga kita bilang lailun kafir, oh berarti malam ini kafir, bukan Islam, bukan itu maknanya. Jadi kafir di sini maknanya adalah hajib, menutupi, ya, satir. Maka petani bisa dikatakan sebagai al-kufar, para petani, jamak. Para petani bisa dikatakan sebagai al-kuffar, yang menutupi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kamathali ghaithin, seperti, permisalan seperti ghaith itu hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Nabat artinya tanaman, ya. Nabat artinya tanaman. A'jaba artinya membuat kagum. Al-kufar di sini bukan orang-orang kafir, tapi para petani. Para petani. Karena para petani itu disebut kufar kenapa? Karena mereka menutupi. Apa yang ditutupi? Menutupi benih-benih dengan tanah. Maka disebut sebagai kafir. Seorang petani kafir, para petani kufar. Tapi kita tidak bisa kita sebut gitulah di secara umum orang-orang, oh dia petani berarti dia seorang yang kafir. Orang-orang bakal menganggapnya sebagai istilah syar'i. Sehingga antum kok mengkafirkan dia? Maksudnya kafir di sini adalah yang menutupi tanah atau menutupi benih-benih dan biji-bijian dengan tanah. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan di sini karena orang-orang enggak bakal paham hal ini. Ya, jadi kufar artinya adalah para petani. Oke. Terkait ayat tersebut, Imam Al-Baghawi menjelaskan dalam tafsirnya, maksudnya
Tanaman yang tumbuh disebabkan hujan itu membuat al-kuffar, para petani, merasa kagum. Karena itu pula orang kafir disebut kafir. Kenapa? Sebab dia menyembunyikan nikmat-nikmat Allah. Enggak. Orang yang menyembunyikan nikmat-nikmat Allah, ketika mengingkari nikmat-nikmat Allah, itu kafir. Baik kufur nikmat, baik kufur besar, kufur keluar dari Islam. Ya, nikmat Allah keimanan, orang yang menyembunyikannya berarti kafir. Setelah menyebutkan syair berikut ada fawaritu qablan bilajil fajr wa ibnu dzakain kamilun fi kufur. Aku tiba sebelum fajar menyingsing, saat pagi masih terbungkus gelapnya malam. Ibnu Sikit rahimahullah taala menjelaskan, yang dimaksud Ibnu Dzaka di sini adalah waktu subuh. Sedangkan maksud kata kufur adalah gelapnya malam. Jadi kufur bisa bermakna gelapnya malam. Kufur bisa bermakna gelapnya malam. Ibnu Qutaibah rahimahullah menyatakan, kata kafarah diambil dari ungkapan kafartu syai', yang artinya saya menutupi dan menghalangi sesuatu. Disebut kafarat sebab seolah-olah ia menutupi dosa-dosa. Ya. Disebut kafarah karena seolah-olah ia menutupi dosa-dosa. Kita sering dengar itu kafarah. Sekarang, kafarah menurut istilah syar'i. Secara syar'i, kata kafarah berarti amal-amalan yang disyariatkan oleh Allah, Rabb Al-Hakim, yang Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang, sebagai penghapus dosa-dosa. Amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa. Jadi untuk menghapus dosa-dosa itu Allah mempersyaratkan antum harus mengamalkan itu dulu. Gitu. Nah, itu mengamalkan suatu perbuatan yang merupakan kafarah terhadap dosa-dosa. Maksud amalan-amalan adalah semua jenis amalan. Baik itu berupa amalan hati, amalan ucapan, atau amalan perbuatan. Ya. Jadi amalan itu ada 3. Bisa amalan hati, amalan ucapan, atau amalan perbuatan. Oke. Baik, berarti kafarah itu apa? Amalan-amalan yang disyariatkan oleh pada diam, masyaallah. Antum mayit atau hayy? Kafarah itu apa? Amalan-amalan yang disyaratkan oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa. Dan amalan itu ada yang hati, amalan ucapan, atau amalan perbuatan. Nah, berikut ilustrasi penjelasnya. Contoh amalan hati. Seseorang yang berniat melakukan suatu dosa, namun kemudian teringat akan keagungan Allah. Ya. Refleksikan ke diri kita. Kita misalnya berniat melakukan suatu dosa, namun kemudian teringat akan keagungan Allah, merasa takut akan siksa Allah, dan mengharapkan pahala dari Allah, sehingga tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut. Maka keputusannya secara otomatis menghapuskan dosa tersebut. Maksudnya dia nggak berdosa. Ya. Jadi dia udah berniat, bahkan dia udah jalan menuju ke tempat yang akan dia lakukan perbuatan dosa di dalamnya. Kemudian dia teringat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian takut. Terlebih kemudian dia mengharapkan pahala dari ketidakjadian dia berbuat maksiat tersebut. Maka dia nggak dapat dosa, malah dia dapat pahala, dan besar insyaallah pahalanya kayak gitu. Karena susah itu. Kemudian termasuk kemurahan, ya, rahmat dan karunia Allah, bahwa dia akan memberikan pahala bagi orang yang membatalkan keinginannya untuk melawan perbuatan dosa. Ini kemurahan, dan bahkan bisa jadi pahala itu besar. Karena orang kalau udah berniat mau melawan suatu dosa, udah jalan, bahkan itu untuk membatalkannya itu enggak mudah. Perlu azam dan memang ketakwaan yang tinggi. Dalilnya ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, dan di dalamnya disebutkan, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan wahidah." Barang siapa dia hamma bi sayyi'ah,
berkeinginan kuat. Falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya. Katabahallahu lahu hasanatan wahidah, maka Allah menuliskan satu kebaikan buat dia. Karena apa satu kebaikan itu? Karena dia tidak jadi mengamalkan apa yang dia inginkan. Itu baru sekadar ham. Ham itu keinginan semata, selentingan keinginan. Gimana kalau misalnya dia udah ingin dan udah mulai berjalan, kemudian dia membatalkan karena takut sama Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena ada kecelakaan di depan, nggak jadi tapi karena takut sama Allah. Ya, kemudian Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pembatalan niat dan pembatalan perjalanan. Jadi itu lebih besar lagi, karena orang kalau udah berjalan menuju ke tempat maksiat, itu lebih sulit rasanya membatalkan dibandingkan dengan orang yang baru niat saja. Apalagi orang yang baru mau melakukan, udah hampir nih, itu sulit. Ya, hanya keimanan yang membuat dia membatalkannya. Ibnu Battal menegaskan, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam hadis ini terdapat dalil bagi ulama-ulama yang menyatakan bahwa meninggalkan perbuatan dosa tergolong satu amal yang membuahkan pahala bagi pelakunya. Berarti meninggalkan perbuatan dosa, baik itu berupa tark atau kaf. Ya, meninggalkan perbuatan dosa ada yang tark, ada yang kaf. Meninggalkan itu berarti tidak jadi dan belum jadi. Tidak jadi dan belum jadi itu tark. Adapun kaf itu artinya berhenti. Dia udah berbuat dosa, kemudian berhenti. Ya. Imma dia belum mensyara' perbuatannya, belum melakukan, nggak jadi. Atau imma dia kaf, berhenti dan dia udah melakukan. Dua-duanya sama-sama disebut meninggalkan perbuatan dosa. Baik meninggalkan ataupun berhenti dari perbuatan dosa. Tark dan kaf termasuk dari amalan. Meninggalkan perbuatan dosa ataupun berhenti dari perbuatan dosa adalah amalan soleh. Maka kita meninggalkan perbuatan dosa tergolong suatu amal yang membuahkan pahala bagi pelakunya. Ya, baik meninggalkan ataupun berhenti. Itu meninggalkan atau berhenti adalah amalan yang berpahala, bahkan besar sesuai dengan kadar azamnya dia. Ya, karena nggak mudah kadang-kadang, terutama yang udah terbiasa. Ya, yang udah terbiasa untuk udah rutin, untuk melepaskannya itu sulit. Ya, karena syaitan yang menguasai dia dalam amalan buruk tersebut itu nggak mau, berontak, jiwanya juga berontak. Pendapat tersebut berseberangan dengan pendapat sebagian ahlul kalam, para penganut logika dan para ahli teologi yang menyatakan, di sini ahlul kalam maksudnya para penganut logika dalam masalah akidah, ibadah dan seterusnya. Ya, mutakallimin. Mereka lebih condong kepada logika atau filsafat. Mereka menyatakan bahwa meninggalkan perbuatan dosa bukanlah termasuk amal yang mendatangkan pahala. Ini hanyalah dari logika mereka semata. Ya, logika mereka semata. Mereka menganggap bahwasanya meninggalkan bukanlah berbuat. Gitu loh. Karena bagi mereka tarak atau kaf itu bukanlah fi'il. Paham gak sini? Berbuat adalah melakukan sesuatu. Sementara meninggalkan bukanlah melakukan sesuatu. Justru dia meninggalkan sesuatu, dan meninggalkan bukanlah melakukan, gitu. Paham gak? Ya kan? Beda antara melakukan dengan meninggalkan. Itu secara bahasa mereka nyerang di situ dan kemudian dilogikakan. Kalau misalnya dimatematika-kan, kalau misalnya melakukan dapat pahala, maka meninggalkan ya tentu tidak, karena meninggalkan bukanlah melakukan. Tapi kemudian gampang kita balas. Meninggalkan itu kata kerja bukan? Iya, kata kerja. Kata kerja adalah pekerjaan bukan pekerjaan. Ya udah, berarti itu perbuatan. Berarti diganjari. Itu kalau misalnya kalau pakai logika, kita balik, kita serang lewat logika juga. Mereka tetap kalah. Jadi meninggalkan perbuatan dosa adalah amalan. Dan ketika itu adalah amalan, pasti imma dia bernilai pahala, imma dia bernilai dosa.
maka dia bernilai pahala karena yang ditinggalkan adalah amalan dosa. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berpendapat, pahala diberikan kepada orang yang berkeinginan kuat untuk berbuat dosa namun tidak jadi melakukannya demi mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itulah perbuatan tersebut dikatakan atau dianggap sebagai sebuah amalan, yaitu amalan hati. Jadi keinginan, bahkan keinginan itu adalah amalan. Dalam kesempatan lainnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menegaskan, al-ham ialah kecenderungan kuat untuk melakukan suatu perbuatan. Ada ungkapan hamamtu kadza, artinya aku amat ingin berbuat ini, dan ia lebih tinggi kadarnya daripada sesuatu yang hanya sekadar terlintas dalam hati. Demikianlah beberapa nukilan atau riwayat yang saya jabarkan sebagai penguat bahasa. Uraian di atas menjelaskan bahwasanya amalan hati atau keinginan, iradah masih umum ya. Apabila ia sudah sampai pada tahap alham, keinginan kuat, baik keinginan untuk melakukan atau meninggalkan, maka amalan hati tersebut kelak dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada amalan hati namanya iradah, selentingan keinginan. Selentingan keinginan ini kalau sudah sampai pada tahap alham itu bukan sekadar keinginan selentingan kecil semata, tapi dia keinginan yang memang benar-benar dia harapkan untuk terrealisir. Jadi keinginan kuat. Kadang-kadang kita tuh ada haditsun nafs, selentingan keinginan, pengen ngatain fulan gitu kan. Selentingan enggak. Itu belum jadi ham itu. Belum jadi ham. Tapi ketika udah jadi ham itu adalah memang dia kuat itu. Saya bakal menghajar fulan nih. Lihat aja. Udah pengen tuh benar-benar. Udah membara itu. Itu udah mulai itu. Walaupun dia belum melakukannya, tapi karena dia kuat keinginannya, dia udah ternilai dosa yang akan dia pertanggungjawabkan nanti. Makanya di hadis man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, tadi yang hadis tadi, ya, katabahallahu lahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang udah berkeinginan kuat dia. Jadi bukan selentingan semata. Keinginan kuat berbuat sesuatu yang buruk tapi enggak diamalkan, maka tidak jadi amalannya itu karena takut sama Allah, itu membuat dia dapat pahala. Sedangkan kelak pada hari kiamat boleh jadi amalan tersebut bernilai baik bagi dirinya atau justru berdampak buruk atas dirinya. Jadi amalan hati itu justru diawali menjadi awal dibandingkan amalan lisan dan amalan perbuatan. Karena amalan hati itu lebih besar ini. Makanya di antara ulama salaf mengatakan ta'allamu an-niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah oleh kalian niat. Sesungguhnya niat itu lebih tinggi derajatnya daripada amalan itu sendiri. Niat itu lebih tinggi, lebih dalam derajatnya, ya, dibandingkan amalan fisik itu sendiri. Jadi amalan qalbu itu penting. Awalilah dengan amalan qalbu, bersihkan itu. Seperti ngaji kayak gini. Bersihkan qalbu dulu. Ya, bersihkan qalbu. Makanya di hari Senin Senin itu di sini hari pertamanya kita ya. Padahal Senin itu harusnya hari kedua. Hari pertama itu Ahad sebenarnya. Ya, jadi hari pertama kita karena aktivitas kantor dan semacamnya. Senin untuk tazkiyatun nufus, tafsir dan juga kitab ad-da'wa. Jadi berkaitan semua dengan tauhid, ayat Allah dan tazkiyatun nufus, ya. Taib itu insyaallah yang kita bisa jabarkan pada hari ini, karena sepertinya ada yang datang jadi kita sudahi aja. Iya, insyaallah pada hari ini hari Selasa ya, besok ya. Bukan, ini Senin, Selasa, Kamis kan ya ini. Ya Pak ya? Iya, Senin, Selasa sama Kamis. Jadi insyaallah besok pagi ada lagi, insyaallah kita lanjutkan contoh amalan lisan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.